Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani. Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk hidup bersama kaum Samud yang hidup di suatu dataran bernama Al-Hijr. Kaum Samud hidup menempati daerah yang terletak antara Hijaz dan Syam, daerah antara barat laut Arab Saudi dan daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Daerah ini sebelum dikuasai kaum Samud, terlebih dahulu dikuasai oleh suku Ad. Suku Ad adalah leluhur dari kaum Samud dan mewariskan kekayaan alam yang luar biasa bagi kaum Samud. Mereka memiliki tanah yang subur, seluruh tanaman bisa tumbuh, dan binatang ternak yang berkembang biak dengan baik. Semua kelebihan yang dimiliki oleh kaum Samud membuat mereka makmur dan serba berkecukupan. Namun, kemewahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak serta-merta membuat kaum Samud beriman kepada Allah. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud oleh Allah untuk memperingatkan mereka bahwa rahmat yang dimiliki mereka adalah hasil pemberian dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh sebagai petunjuk bagi kaum Samud, karena tidaklah Allah memberi azab kepada kaum yang tersesat sebelum diberinya peringatan dan petunjuk. Dakwah ajakan Nabi Saleh kepada kaum Samud untuk beriman kepada Allah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 61. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurannya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat." Nabi Saleh berusaha untuk mengingatkan kaum Samud bahwa Allah adalah pencipta bumi dan seluruh makhluknya. Namun, mayoritas kaum Samud tetap bersikeras serta menyombongkan diri tidak hanya kepada Nabi Saleh, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 76. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari apa yang kamu imani." Perlawanan kaum Samud melawan Nabi Saleh terus berlanjut. Selanjutnya, mereka bahkan berani menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya, yakni mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Barulah setelah itu, mereka akan beriman terhadap Nabi Saleh. Nabi Saleh lalu bergegas menuju tempat ibadahnya, lalu menunaikan sholat. Ia berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh meyakini bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan mukjizat dengan timbal balik janji keimanan kaum Samud. Kaum Samud diminta untuk meninggalkan agama dan sembahan mereka serta harus beriman kepada Allah ketika mukjizat itu benar-benar terjadi. Nabi Saleh pun berkata pada kaumnya seperti diabadikan di dalam surah Hud ayat 64. "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk, yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Setelah diberikan bukti nyata berupa mukjizat keluarnya unta betina, kaum Samud lantas tidak langsung beriman kepada Allah. Kaum Samud malah mengingkari janjinya dan membunuh unta tersebut, yang mengakibatkan azab dan dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dalam waktu 3 hari. Akhirnya Nabi Saleh memperingatkan untuk terakhir kalinya kepada kaum Samud yang masih ingkar untuk beriman kepada Allah. Nabi Saleh menyampaikan pada mereka yang telah menentang Allah dan tidak segera bertaubat, yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah akhirnya dijatuhkan pada hari keempat, sesuai dengan janji yang dikisahkan dalam surah Hud ayat 65, yaitu mereka lalu menyembelih unta itu. Maka Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Mereka yang beriman tetap aman dan diberi perlindungan Allah dari azabnya, sedangkan yang ingkar kepada Allah diberikan azab berupa guntur yang sangat keras, dan orang yang ingkar mati bergelimpangan di rumahnya. Demikian kisah Nabi Saleh, semoga dapat menambah pengetahuan dan menambah keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.